Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Bahri rahimani wa rahimakumullah. Kita awali ta'lim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita siang ini yakni tempat yang terbaik. Ini berlandaskan bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah masjid. Khairul biqa fil ardh masjid. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid. Kita orang yang sering mengadakan acara di masjid. Hanya saja kadang kita itu butuh sama masjid itu seolah-olah kayak dua kali. Kapan Pak? Itikaf untuk masjid sama meninggal dari masjid. Kalau kita memaknai masjid dengan seperti itu, maka kita mesti fahami dengan sebaik-baiknya menjadikan tempat yang paling dicintai ini sebagai tumpuan kebaikan kita. Karenanya ada banyak sekali adab-adab yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat ini sudah dihadirkan kepada kita menjadi tempat yang terbaik di tempat ini. Dan siapapun yang punya andil untuk menghadirkan masjid ini, maka masya Allah, barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan kepadanya. Dan kita pun yang menjadi bagian juga dalam memakmurkannya, itu semua menjadi satu bagian. Makanya dalam agama kita beragama itu tidak ala kadarnya, tidak sekedarnya, tidak hanya sekedar selesai begitu saja, tidak. Maka bunyi ayat yang sering kita dengar, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling maksimal, yang paling baik amalnya. Maka dalam kebaikan-kebaikan juga birrul walidain, bakti sama orang tua itu juga disebut dengan ihsana, dengan baik yang di atas rata-rata. Nah, seperti itu pula kita masuk masjid itu mestinya semua dihadirkan kebaikan-kebaikan itu, tidak hanya sekedarnya. Yang pertama, ketika kita ingin pergi ke masjid, maka murnikan semua niatan kita, apa yang ada dalam tujuan kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid itu milik Allah. Segala apapun yang diserukan di dalam masjid ini, maka muaranya adalah Allah. Ad-da'watu ila Allah. Dia harus menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir juga ke masjid ini murnikan niatnya karena Allah. Orang yang mengelola, pengurus yang mengurus saat ini ya, masjid ini pun
murnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk imamnya, termasuk khatibnya, ya pematerinya semua, sehingga tertuju wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada, tidak boleh ada seruan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Quran surah Al-Jin. Karena ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mesti memperhatikan kebersihan masjid ini. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Amar Rasulullah sallallahu bi bina'il masajidi fit-tur wa an tunazzafa wa tutayyaba." Rasulullah SAW merintahkan untuk membangun masjid di satu kampung serta membersihkannya dan memberinya wewangian. Ini kita akan ketemu nanti kenapa kita ini kalau pergi ke masjid juga mesti bersih. Masjidnya sudah dibersihkan, masjidnya sudah diberikan wewangian, maka kita juga yang akan hadir ke masjid ini pun mesti wangi. Jangan sampai ala kadarnya. Mesti maksimal kebaikan kita itu. Ya. Masya Allah. Karenanya kita di sini ada istilahnya orang menyebutnya dengan marbot, ya, atau apapun namanya. Sesungguhnya ia adalah kebaikan yang sangat diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut. Di antara mulianya orang yang membersihkan masjid, riwayat tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkisah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menanyakan tentang kabar karena tidak nampak wanita tersebut. Kemana ya? Ia telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan tegas menyatakan, mengapa kalian tidak mengabari tentang kabar meninggalnya? Nih kira-kira nih Pak, kalau ada apa jabatan tertinggi di sini Pak? Dirut. Kalau ada Pak Dirut, ya, sholat berjamaah, insyaallah, ya. Kemudian yang biasa ngurus di sini nggak biasa nampak, nggak kelihatan. Kemudian nanya, kemana Bapak yang biasanya azan atau yang biasanya imam itu? Ini saya ingin bawa hadis ini pada kenyataan kita sekarang, ya, supaya kita bisa menggambarkannya lebih real. Ya. Kemudian kata kita, udah lama Pak nggak ada. Nah, nggak adanya itu kemana? Pindah tempat, ya, atau memang sudah meninggal? Jadi contohnya mau meninggal apa pindah Ustaz? Pindah alam ya. Sama dengan ini berarti ya. Benih udah lama meninggal Pak. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak? Coba tunjukkan kepadaku kenapa kalian ini nggak ngabarin bahwa marbot imam muadzin atau yang biasa bersih-bersih di masjid nggak dikabari telah meninggal. Itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengangkat betapa mulianya orang yang berada di masjid itu. Tapi umumnya orang, mohon maaf, ya, memandang sebelah mata orang yang hanya berada, ya, dalam status-status tadi. Ya, apa tidak Pak? Orang meninggal biasa begitu saja, berlalu saja. Biasa yang ditanyain ketuanya. Nah, mulia, sama-sama mulia.
Tetapi kita ingin digambarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yang ia petugas kebersihan di dalam masjid itu pun mesti mendapatkan perhatian, sehingga kata Nabi SAW, duluni ala qabriha, coba tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadilluhu fasalla alaiha, maka Nabi SAW kemudian ditunjukkan, dan sebagai penghormatan Nabi SAW melaksanakan sholat di sana. Sampai seperti itu. Masya Allah, kalau ada yang sampai seperti ini, ya Allah barik fikum, ya ini keutamaannya amat sangat besar. Sehingga masjid ini telah dihadirkan, maka sholat di dalam masjid ini dengan berjamaahnya tidak lagi sama statusnya dengan sholat kita sendirian. Maka hitungannya akan menjadi lebih. Jadi kalau ada orang yang tertinggal sholat jamaah, itu bukan orang yang ketinggal 1 derajat, 1 pahala, tetapi dia ketinggalan 26. Karena bandingannya 27 banding 1. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada yang misalnya, mohon maaf nih, saya ketinggalan sholat ya. Sebelum bertanya saya buatkan pertanyaannya. Bagaimana kalau ada yang tertinggal sholat jamaah kemudian dia tetap melaksanakan sholat jamaah, maka apakah tetap sama dia mendapatkan 27 derajat? Gimana Pak? Kata yang sop di depan ini sama nih, tetap sama. Sama yang baru datang kemudian sholat jamaah gitu, tetap sama. Nggak jadi sekarang ya, jadi beda. Kalau masjid yang ada imam rawatibnya, imam tetapnya, maka tidak sama. Ya, maka yang kita ini, yang awal-awal ini bersama sholat dengan apa? Imam, bahkan masya Allah kata baginda Nabi Sallam, yudrikut takbiratul ula, tidak ketinggalan takbir yang pertama bersama imam, ya, maka dia punya keutamaan yang lebih. Tidak hanya keutamaan 27 banding 1, maka dia akan dibebaskan dari 2 hal. Apa itu? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Salatnya berapa lama? Man shalla arba'ina yauman, 40 hari berjamaah, tidak ketinggalan takbir bersama imam. 40 apa? Jadi ini arba'in, yang disebut arba'in itu 40 hari Pak. 40 apa? Hari. Sebulan lebih, ya, 10. Kenapa kata para ulama 40 hari? Karena dengan ke-40 itu dia nanti akan punya kebiasaan yang masya Allah sudah terpanggil dengan otomatis. Sama dengan orang yang bangun malam. Kita itu cenderung pakai alarm apa bangun sendiri? Alarm. Alarm bunyi, bangun apa dimatiin? Dimatiin Ustaz. Yang pasti orangnya bangun dulu ya, baru matiin alarm. Tapi kalau orang sudah terbiasa, orang tua kita itu nggak pakai alarm, ya, dia sudah bangun jam 2, jam 3, otomatis sudah tubuh. Begitulah arba'ina yauman itu. Ya. Kenapa sampai ada dia diberikan 2 keutamaan? Sebagaimanapun kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ya. Niatkan masuknya kita ini yang kata Imam An-Nawawi sudah langka. Masuknya kita ke masjid ini, hadirkan pula niat i'tikaf walaupun sesaat. Ya, walaupun hanya
sesaat. Hendaknya setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak, orang awam, karena mengamalkan seperti itu sudah sangat langka. Termasuk duduknya kita dalam majelis ini. Ini disebutkan dalam kitab Imam An-Tibyan di halaman 83. Hati yang senantiasa terpaut dengan masjid, dengar azan, dengar kajian, dengar dapat broadcast, dia segera, dia mudah terpanggil jiwanya. Ya. Kenapa? Karena di antara yang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yakni orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Coba kita kerja ada absennya. Ada absennya kita kerja? Ada ya? Masuk jam 8 pulang jam 5. Gaji tiap tanggal 25. Kan ada hitungannya. Kita on time itu ya, karena ada absen, ada gaji. Lalu Masya Allah, kalau ada sampai dia bukan karyawan di masjid ini, kemudian dia on time, sholat jamaahnya, kira-kira digaji apa tidak? Bangun subuhnya, ya, sholat jamaahnya. Di sini kita akan paham dengan bunyi ayat yang di awal, wa annal masajida lillah. Kalau kehadirannya ke masjid itu karena terpautnya hatinya dengan masjid itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan amat sangat wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menghadiahkannya satu naungan nanti di akhirat. Karena bisa saja, mohon maaf Ustaz, yang aktif di masjid, yang kemudian mendapatkan salary ya, kita karena ada lebihnya, ya, ada absennya. Tapi orang sholat jamaah itu nggak ada yang di absen ya. Coba kalau di absen, siapa yang sholat 5 waktu di Masjid Baitul Bahri setiap akhir bulan dapat apa kira-kira? Yang menarik. Bonus berapa kali gaji? 2 kali. 1 kali saya kira masjid ini akan penuh, akan banyak, apalagi sampai berkali-kali. Tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat kita sampai 27. Hanya saja kadang pahala itu susah digambarkan kepada kita ini. Mestinya dia berbentuk, nampak, sehingga membuat orang tertarik. Kalau dia sudah berbentuk, itu gak mesti lagi adanya iman. Disitulah kuncinya, Pak. Beriman kepada hari akhir, pahala, balasan, surga Allah, kebaikan Allah nanti. Itulah iman kita. Sehingga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kemudian dia terpaut hatinya dengan masjid tanpa ada embel-embel yang tadi, dia bersegera. Wasari'u. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke masjid, faka'annal ardatu tawwana, seolah-olah bumi itu dilipat karena cepatnya menyambut seruan Allah. Ya. Kita coba ingatkan sedikit adab ke masjid. Yang pertama, pergi dalam keadaan berwudu.
jika memungkinkan di rumah kita. Ya. Pergi ke masjid dalam keadaan apa? Sudah berwudu. Nah, di sini wudunya di mana? Tergantung lantai masing-masing ya. Kalau memang ada. Nah, tapi tidak ada, maka di masjid pun tidak apa. Ini adab, ini keutamaan. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Ini kan jamaah sekarang ini cerdas-cerdas nih. Ini Ustaz kan berjalan ya. Gimana kalau naik motor? Gimana yang bawa mobil? Tentu tidak usah dipermasalahkan. Jangan sampai muncul barang siapa yang setiap engkolan sepedanya, gak usah ya, gak usah diperbanyak ya. Artinya kita berjalan menuju baik itu dengan kendaraan kita, dengan berjalan kaki ya. Rata-rata berjalan kecuali saya dari Madura jauhan. Insyaallah antum dari lantai sekian turun ke bawah ya, termasuk mengamalkan hadis ini. Setiap langkah itu menghapuskan kesalahan as-saghir dari keburukan-keburukan kita yang kecil. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, ini yang apa nih Pak? Saya bacain poin yang kedua. Menjauhkan diri dari bau tidak enak pada mulut dan badan. Saya memang sengaja saya detilkan. Seperti saya tulisin di bawahnya itu ya. Apa tuh tulisannya? Seperti apa tuh? Rokok ya. Apalagi tuh? Bau mulut misalnya dari apa? Dari petai ya. Dari apa lagi? Jengki ya. Jengkol Pak ya. Atau bawang atau yang semacamnya, atau bau badan. Ingat tadi di awal, orang yang bersihkan ini betapa dimuliakannya, dikasih wangian masjid ini ya, maka kita pun yang hadir ke masjid ini mesti apa? Wangi. Jangan sampai orang lain yang tertuduh karena kita ya, bau kue Pak, bau kue, paham ya? Bau kue itu ya, orang lain yang dicium kan, padahal ada di dia. Hadisnya sebenarnya tentang bawang Pak. Siapa yang makan tanaman ini yakni bawang, maka janganlah dia dekat masjid kami. Bau yang lebih, bawang putih itu baunya lebih. Jadi kalau mau ke sini jangan geprek dulu. Itu nyengat. Makan pete, makan jengkol. Apalagi sholatnya jahar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tercium. Yang tertuduh orang lain, padahal dia. Semua kita menjaga, imam bersih, makmum bersih, masjid bersih. Apalagi mohon maaf, ini nih yang kita suka masih kurang perhatian ya, atas bau apa? Dukhan ya, rokok. Sebisa mungkin jauhi, apalagi masya Allah tinggalkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali apa?
Tuh dalam riwayat dan inda kulli shalah, setiap kali mau sholat. Ini menunjukkan bersih. Setiap kali kita tadi habis makan, ya, bersihkan dulu, ya, agar jangan sampai menyisakan bau, ya, sendawa, ya, yang kemudian mengganggu orang lain, ya. Tentu tidak haram jamaah, ya, tidak sampai kepada haram, tapi dimakruhkan. Kita ini tercela, ya, tidak disukai kalau sampai menimbulkan bau yang tidak nyaman terhadap orang lain. Ini ma'akulli shalah, setiap kali hendak menunaikan salat kita bersiwak. Saya cukupkan sampai di poin yang ketiga. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada jamaah. Berarti 2 pertanyaan ya. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Silahkan kalau ada yang ingin menterjemahkannya. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ya, tafadhal Pak. Sebaik-baiknya suatu negara itu adalah masjid-masjid. Baik, ada versi yang lain? Nah, tadi beliau dulu, silahkan. Tempat yang dicintai Allah adalah masjid. Alhamdulillah. Yang paling pas adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ahabbun, yang paling dicintai bilad, ya, ilallah masajiduha, yakni masjid. Nah, alhamdulillah. Fadhal. Masih ada kesempatan 1 kali lagi. Ya. Berarti kalau yang mudah jawab nggak boleh jawab lagi ya. Hadis siapakah? Riwayat sholat jamaah 27:1. Silakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masih kurang tepat. Siapa lagi yang mau nyoba? Boleh Pak, dicoba lagi. Ya. Ibnu Umar. Perawinya dalam Sahih siapa Pak? Siapa tadi ya? Ya. Ya. Familiar, biasa disebutkan Imam Muslim. Sebutinnya satu lagi, ntar juga ketemu tuh. Iya. Iya. Siapa? Imam Bukhari. Ibnu Umar ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berarti pas juga ya tadi saya sampaikan ke beliau ya. Betul. Bertanya, tapi nggak ada ini labas ya, betul. Katanya boleh waktu sholat kita menghindari orang yang bau tadi itu, bau badan dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh nggak kita menghindari, menjauh gitu ya? Emang ini sensitif Pak ya.
Tanya WA-nya Pak. Iya, boleh saja Pak, kita menghindar, mencari tempat yang lain karena kita akan nggak nyaman. Ya. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya juga imam di satu masjid, ya. Sering saya sampaikan, berulang-ulang, ya. Tapi masih aja ada, karena memang tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang mampir ke masjid ini setelah dia beraktivitas, ya. Maka di satu perusahaan itu disiapkan bilik untuk mandi sendiri, ya. Bahkan ada air hangatnya. Itu ada satu perusahaan yang menyiapkan itu. Bahkan mereka menyiapkan gamis yang sudah khusus untuk sholat. Jadi pakaian kerjanya itu nanti disimpan. Nah, setelah itu dia pakai gamis, setelah dia mandi, sampai seperti itu. Tapi kalaupun memang kita tidak bisa seperti itu, maka yang pertama memastikan diri kita. Mohon maaf ya, kita mencium diri kita, ya, dipastikan. Kalaupun juga tidak memungkinkan, pertanyaan berikutnya kan, gimana hukum orang yang sholat dengan seperti itu kan, mengganggu orang lain? Tetap aja sholatnya sah, ya, tetap sah sholatnya. Tapi bagi kita boleh nggak menghindar? Boleh, supaya kita lebih khusyuk, lebih nyaman. Ya. Tapi nanti kita sampaikan, jangan sampai apa gitu ya, jangan membukanya di depan orang banyak. Ya. Saya biasa melakukan itu, saya panggil atau saya dekati, maaf ya. Termasuk diantaranya jamaah kalau melihat nih sholat jamaah, pernah nggak jamaah ngelihat lagi rukuk sujud ada yang nampak di belakang? Hah? Pernah? Diapain? Antum biarkan? Ya. Nanti setelah sholat diingatkan, kan menutup aurat itu syarat di luar kan? Sebelum kita sholat sudah tertutup aurat kita. Jadi tidak batal dengan ucapan gini, kan saya nggak tahu, karena dia syarat menutup aurat itu. Maka sampaikan, panggil, mohon maaf Pak, tadi auratnya nampak. Ya. Apa diantara bukti dia juga tahu bahwa pakaiannya itu nampak? Dia kalau mau sholat gini-gini dulu, itu udah pendek tuh kaosnya. Nah, makanya di beberapa masjid disiapkan apa? Rompi sholat. Ya. Nah, boleh juga ya kalau memang ada disiapkan. Ya. Jadi seperti itu kita dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah nanti kita sambutkan, lanjutkan di poin yang ketiga. Kita akhiri dengan hamdalah dan tasbih kafarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.